Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan review SAF Figuar Kamen Rider Arc Zero. Oke, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Mas Yunus ataupun Om Moto Dulinan, salah satu toys fotografer kebanggaan Indonesia, yang mau meminjamkan figur ini untuk direview di channel saya. Thank you buat Om Moto Dulinan. Jadi kalau teman-teman pengen melihat foto-foto keren dari Arc Zero ini, bisa cek di Instagramnya Moto Dulinan. Link Instagram ada di kolom deskripsi ya. Nah, untuk harga dari SAF Kamen Rider Arc Zero ini masih bertengger di harga 1,4 sampai 1,6 jutaan. Karena saya sangat jarang melihat orang ngejual si SAF ini. Entah kenapa kayaknya ini jarang ada yang lelang ataupun jarang ada yang ngejual sih. Kalau si Jack kemarin masih banyak yang lelang, tapi kalau ini jarang banget ada orang ngejualnya. Apakah ini rare? Kayaknya enggak deh. Oke, jadi ini adalah batu loncatan Bandai untuk segera bakalan merilis Arc One-nya suatu saat nanti. Karena si Arc One sendiri sudah muncul di Tamashii Nation kemarin. Harusnya dalam tahun ini atau tahun depan bakalan di launching oleh Bandai. Kita tunggu yang itu ya. Dan baiklah, kita langsung review dari packagingnya dulu. Oke, untuk packagingnya ini tetap dengan nuansanya si Zero One, di mana warnanya warna putih. Dan di sini ada penampakan dari Kamen Rider Arc Zero-nya. Gila, ini keren sih. Oke, dan di sini adalah hologram Tamashii Nation Quality, ada Bandai Namco, dan di sini ada tulisan kanji Jepang yang sepertinya bertuliskan Metsubu Jinrai Net. Oke, di bawah sini ada SAF Figuar P Bandai Kamen Rider Arc Zero and Art Effect Part Set. Lalu ada Bandai logo berwarna biru, Tamashii Nation, dan juga ada Kamen Rider Zero One logonya. Di sisi sampingnya ada penampakan secara utuh dari Kamen Rider Arc Zero, dan di situ ada logo dari Arc Zero ya. Di sisi sampingnya ada lanjutan dari sisi depan, di bagian atas kira-kira seperti ini, dan di bagian bawah hanya ada seperti ini saja. Di bagian belakang ada beberapa pose, dan ini kayaknya dia megang beberapa senjata yang berbeda. Apakah ada apa senjata? Saya nggak tahu sih. Oke, dan baiklah kita langsung review SAF Figuar Kamen Rider Arc Zero. Oke, yang pertama mendapatkan part tangan nyantai seperti ini, dimana di sini ada detail kayak hal yang lancip di bagian telunjuknya kayak gitu. Nah, kayak gini, bentuk belakangnya polos aja seperti ini. Berikutnya ada part tangan single seperti ini kayaknya buat memegang senjatanya. Lalu ada part tangan yang satunya menunjuk seperti ini, dan yang satunya seperti kayak nyantai juga sih ini sebenarnya. Lalu ada part tangan yang terbuka lebar kayak gini. Lalu ada part tangan buat memegang senjatanya juga seperti ini. Dan yang terakhir juga mendapatkan part tangan buat memegang senjatanya. Nanti kita akan coba satu persatu. Oke, berikutnya hal yang tidak saya duga yaitu kita ternyata mendapatkan senjatanya juga kayak gini. Jadi ada senjata senapang seperti ini, detailnya kira-kira seperti ini detailnya. Lalu mendapatkan pistol seperti ini. Dan yang terakhir yang tidak saya duga juga mendapatkan senjatanya si Horobi kayak gini. Dan berikutnya mendapatkan dua dudukan stand, dan ini fungsinya untuk, nah jadi dapat dua efek ini, efek si arc-nya kayak gini kira-kira nih, ada tulisan-tulisan kanji yang menyeramkan seperti itu. Dan ini tinggal dimasukin ke bagian ininya nih, yang tadi ini. Nah, kayak gini. Barulah dia bisa didirikan seperti ini. Dan baiklah kita langsung review SAF Figuar Kamen Rider Arc Zero. Oke, dan inilah dia Arc Zero. Wah, ternyata setelah di SAF dia jauh lebih keren ketimbang yang aslinya ya. Sebenarnya saya nggak begitu serk dengan desainnya sih pas di filmnya, tapi pas SAF-nya nih kok jadi gagah bener ya. Dan baiklah kita langsung review dari bawah sampai ke atas seperti biasa. Oke, yang pertama ini adalah telapak kaki dari si Arc One-nya, Arc Zero, seperti ini desainnya. Terus di bagian sepatunya ini sudah sama seperti Arc One-nya, kayak gini, jadi berwarna putih. Dan di atas ini dia berwarna hitam glossy. Dan untuk inner body-nya ini menggunakan body yang sama seperti SAF Zero One, menggunakan pattern yang seperti ini. Kalau nggak salah di filmnya ini body ataupun inner suit dari si Arc Zero ini berwarna hitam kilat kalau nggak salah. Oke, di sini ada armornya juga yang berwarna hitam glossy dan aksen berwarna putih seperti itu. Di bagian belakangnya juga seperti ini jelas banget sih. Jadi dia benar-benar kontras warna putihnya nih. Terus berikutnya di bagian drivernya, si arc drivernya ini memang benar-benar keren dan detail banget. Ini mirip seperti Kamen Rider Black Sun, ya nggak? Kita coba lihat. Nah, si Black Sun seperti itu bagian drivernya, sedangkan si Arc One begitu juga. Oke. Tapi permatanya jauh lebih besar punyanya si Arc Zero sih ini. Oke, lanjut lagi. Detail di bagian sampingnya kira-kira seperti ini, di bagian tangannya, dan di sini armor di bagian shoulder kiri dan kanannya kayak gini. Berbeda, yang ini dia mulus, kalau yang ini dia ada sedikit retakan dan juga ada pipa yang keluar seperti itu. Jadi pipanya kira-kira seperti ini, detail pipanya pun beda-beda. Detail pipanya pun juga berbeda-beda, dan ini bahan pipanya ini dia lembut kayak gini, nih kayak gini lembut semua. Jadi saya harapkan ini semoga nggak copot aja sih dari sumbernya. Dan ini detail di bagian armornya memang benar-benar badass banget. Dimana ini berasa banget seperti dia ini armor besi yang retak ataupun yang hancur. Jadi mesin di dalamnya kelihatan seperti ini.
Oke, ini keren sih tuh. Detail-detailnya ini mantep banget Bandi bikinnya. Detail di bagian belakangnya kira-kira seperti ini. Dan di bagian kepalanya nih. Nah, kepalanya ini kalau teman-teman perhatiin ini topengnya cakep banget. Walaupun sebenarnya bagian kepalanya ini sama seperti Zero One pada umumnya. Tapi untuk detail topengnya ini cakep banget. Walaupun sumbang sih sebenarnya. Dan di sini untuk pipa yang bagian helmnya ini plastik, ini beneran. Oke, ini detail di bagian visor matanya kira-kira seperti itu. Detailnya sampai ada titik putih di tengah-tengahnya ya. Oke, untuk antenanya ini cukup lumayan ringkih. Dia bukan bahan yang sama seperti ini. Jadi ini bisa berpotensi untuk patah sih kalau kenapa-napa. Jadi hati-hati sih. Terus di bagian ini pun juga ringkih juga. Oke, jadi antena-antenanya ini cukup lumayan berbahaya sebenarnya. Walaupun kalau saya perhatiin ini agak sumbang aja sih desain dari kepalanya ataupun desain dari muka si Arc Zero ini. Dan baiklah kita langsung masuk ke bagian artikulasinya ya. Oke, sekarang kita mainkan artikulasinya, kira-kira artikulasinya seperti apa. Untuk bagian kepalanya ini bisa berputar 360 derajat seperti biasa kayak gini. Oke, untuk menunduk dia sampai setekuk ini. Dan untuk mendongak dia sampai seperti ini aja. Untuk ke kiri dan ke kanan dia sampai seperti ini. Oke, jadi hati-hati untuk bagian antenanya. Lalu untuk solder kiri dan kanannya nggak ada. Jadi ini bisa dibentangkan sampai sebentang ini. Oke, hanya sampai sini aja. Kalau yang sebelah sini dia mungkin bisa sampai sini aja nih. Nah, untuk bentangannya dia sampai seperti ini aja. Oke, untuk bicepnya ini bisa diputar 360 derajat seperti biasa kayak gini. Join tangannya dia tekukannya bagus, jadi nggak seperti SAF Zero One pada umumnya yang tekukannya nggak begitu bagus. Tapi untuk si Arc Zero ini tekukannya bagus nih. Oke, untuk pergelangan tangannya seperti biasa lah berputarnya. Oke, lanjut lagi untuk bagian perutnya ini bisa didongakin sampai seperti ini. Ditundukin dia sampai seperti ini. Oke, ini juga ada bahan pipa ya, bahannya juga bahan lembut. Ke kiri dan seperti ini, dan ke kanan dia sampai seperti ini. Oke, untuk berputar 360 derajat dia harusnya bisa juga. Nah, untuk bagian pangkal pahanya ini bisa dimainkan seperti Zero One pada umumnya, seperti ini saja. Oke, ini seperti ini. Untuk ke belakang dia sampai sejauh ini. Untuk ke samping dia seperti ini. Untuk ke depan dia sampai sejauh ini. Dan untuk tekukan di bagian lututnya kira-kira seperti ini. Nah, ini tekukannya bagus nih. Oke, jadi dia bisa pose rider kick seperti ini. Nah, ini mantep sih nih. Dia posenya lebih enak ketimbang series Zero One yang lainnya. Oke, ini cakep sih nih permainannya. Dan untuk pergelangan kakinya ini bisa diputar seperti biasa seperti ini. Oke, tidak ada masalah. Pivotnya pun juga bisa dimainkan seperti ini. Dan untuk tekukan di bagian ininya bisa dimainkan, tapi dia kehalang oleh bagian putih ini. Mungkin si Arc One pun juga bakalan seperti ini sih. Oke, untuk artikulasinya yang saya rasakan saat saya memainkan figur ini jauh lebih enak ketimbang saat saya memainkan Valkyrie ataupun saat saya memainkan Horobi ataupun Jin. Yang si Arc One ini, yang si Arc Zero ini jauh lebih baik artikulasinya, karena ini tekukannya jauh lebih nyaman dimainkan sih. Dan untuk detailnya ini jos gandos banget. Ini memang benar-benar detailnya luar biasa sekali untuk si Arc Zero ini. Oke, ini perbandingan antara SAE figur Black Sun, Jack Revise, Build Hazard, dan juga Arc Zero. Sama-sama rider berwarna hitam seperti ini. Oke, ini perbandingan antara Arc Zero dan juga tim-tim dari Metsubujin Rainet yang lain. Ada Jin, Horobi, Ikazuchi, dan juga Naki seperti itu. Nah, itu dia review kita untuk SAE figur Kamen Rider Arc Zero. Ini sebenarnya bagus banget sih untuk koleksi dari teman-teman yang memang pecinta Zero One. Kayaknya nggak sah kalau nggak beli dia, karena dia bosnya kan, bos dari semua tim di Metsubujin Rainet sebelum akhirnya mereka bergabung. Ini memang benar-benar bagus sekali untuk detailnya. Tapi saya tetap menanti yang versi Arc One-nya nanti, karena itu yang paling sangat-sangat dinanti oleh banyak orang. Ya, tapi ini sudah mulai dapat prediksi saya, si Arc One bakalan menggunakan body yang sama seperti dia, yaitu adalah body intinya si Zero One SAF-nya. Jadi nggak akan ada yang polosan. Harusnya dia polos sih, warna inner suit-nya ini harusnya polos, tapi SAF tetap mendaur ulang dari tubuhnya ataupun dari body core-nya si Zero One. Ya, karena dari Metal Cluster harusnya menggunakan body yang berbeda ketimbang body-body yang dipakai Zero One pada umumnya. Itu yang menjadi kekurangan dari figur-figur Zero One ini. Bandai malas membuat body intinya yang sesuai dengan yang ada di film. Ya, itu sih. Skor dari saya kasih ini 9/10 karena ini partnya banyak banget. Ada senjatanya yang cukup lumayan lengkap, ada efeknya juga. Jadi ini ya cukup lumayan bagus untuk dikoleksi untuk pencinta dari Kamen Rider Zero One. Skor dari kalian berapa? Tulis di kolom komentar ya.
Nah, segini dulu video review kita kali ini. Thank you buat Moto Dulinan yang sudah meminjamkan saya figur ini untuk direview di channel ini. Akhirnya saya bisa nge-review ini juga. Dan buat teman-teman, saya mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di Umamkan30. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.